Kawasan ini memiliki kontribusi besar atas lahirnya salah satu provinsi termuda di Indonesia, yaitu Kalimantan Utara. Di tengah berbagai upaya untuk melakukan akselerasi pembangunan menuju masyarakat yang berkedaulatan pangan, maju dan juga sejahtera, kawasan ini mendapat predikat sebagai sebuah kawasan yang mampu melestarikan alam dan juga lingkungannya. Tidak hanya itu, mata dunia tengah tertuju kepadanya karena disinilah akan berdiri kawasan industri hijau terbesar se-Asia Tenggara. Inilah Bulungan Kalimantan Utara. VVIP kali ini akan mengajak Anda untuk mengeksplorasi berbagai potensi yang dimiliki oleh Bulungan Kalimantan Utara. Dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan Bupati Bulungan, Bapak Syarwani. Bapak, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya Pak. Sehat. Apa kabar bahasa sini apa Pak? Nun kabo. Nun kabo jawabnya? Nun kabo. Sihat. Sihat, oke. Terima kasih banyak ya Pak sudah menyempatkan waktu untuk bersama kami di VVIP Kompas TV. Bapak ini kan ada di Kebun Raya ya Pak ya? Kebun Raya Bulungan begitu ya. Nah ini salah satu destinasi wisata nih yang bisa didatangi kalau misalkan pemirsa kita ada di Bulungan ya Pak ya? Insya Allah. Dan ini kalau saya melihat sebenarnya adalah sebuah komitmen besar Bapak untuk bisa menjadikan Bulungan menjadi bulungan hijau dengan ekonomi yang berkelanjutan ya Pak? Siap. Iya. Ini sebenarnya seperti apa Pak pengembangan dari Kebun Raya Bulungan ini Pak? Kita hanya ingin menjadikan kawasan ini bukan hanya menjadi kawasan hijau, tapi juga ini menjadi kawasan publik yang bisa bermanfaat untuk kegiatan sosial, untuk kegiatan ekonomi maupun olahraga. Sehingga pengembangannya kita lakukan secara bertahap sejak tahun 2023 yang lalu kita mulai, termasuk pembangunan embung yang ada di depan kita. Dan tahun ini kita menyelesaikan insya Allah pada kegiatan-kegiatan dukungan sarana infrastruktur untuk olahraga, dalam hal ini jogging track. Jadi seluruh hampir kawasan yang ada di sini kita bangun untuk jogging track pada tahun 2024 ini. Dan harapannya nanti ke depan ya mudah-mudahan di tahun 2025 ini sudah bisa kita buka untuk kawasan publik yang bisa terintegrasi, di mana orang bisa mendapatkan suasana olahraga yang bagus, yang bersih udaranya, nyaman. Di sisi yang lain juga upaya pelestarian lingkungan kawasan ini tetap kita jaga. Tapi rasa-rasanya ini juga bisa menjadi sebuah wisata edukasi ya Pak ya? Insya Allah bisa. Karena beberapa waktu yang lalu Bapak juga sudah menanam 25 kurang lebih jenis tanaman endemik yang cuma ada di Kalimantan Utara. Insya Allah. Mau dong Pak diajak ke sana? Mau boleh, lihat? boleh. Karena ternyata salah satu tanamannya itu namanya cukup unik. Gimana Pak? Lepiu. Lepiu. Baik, karena ini cuma berbuah 5 tahun sekali. Disebut juga buah atau tanaman pemilu katanya. Kita lihat boleh ya Pak ya? Boleh, boleh, boleh. Ini Mbak Diana yang kita katakan dengan pohon lepiu, dan ini memang maskotnya Kebun Raya Bunda Hayati, dan ini memang pohon rambat. Ini langka ya Pak? Langka. Jadi ini memang pohon rambat karena ini akar dan ini nempel nanti di pohon ini. Jadi dia akan menaik sampai ke atas dan sampai berbuah. Iya, dan tadi yang seperti saya bilang uniknya bahwa ini berbuahnya 5 tahun sekali ya Pak? 5 tahun sekali. Sama kayak pemilu ya Pak? Harganya juga cukup mahal. Tapi ini adalah hal yang patut kita apresiasi bagaimana Bapak berusaha sekali untuk bisa melestarikan tanaman-tanaman langka ini. Gitu. Iya, Pak, di sisi lain hal yang menarik ketika kita berbicara Bulungan itu adalah perannya dalam pemekaran Kalimantan Utara nih Pak. Ya. Sebenarnya seberapa signifikan sih Pak peran dari Bulungan ini sendiri? Jadi kalau kita bicara historis Kalimantan Utara, seluruh wilayah kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara itu tergabung semuanya di Kabupaten Bulungan. Dan alhamdulillah Bulungan berdasarkan amanat undang-undang tersebut dijadikan tuan rumah dan dijadikan sebagai ibu kota daripada Provinsi Kalimantan Utara sebagai bentuk apresiasi penghormatan kepada Bulungan karena melahirkan kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara. Luar biasa sekali Pak. Tapi di sisi lain Pak, kalau sebuah daerah baru bertumbuh begitu ya Pak ya, baru pemekaran, pastinya harus dilakukan akselerasi pembangunan dong ya Pak ya. Ini kalau dari program-program Bapak untuk visi menjadikan masyarakat Bulungan yang berkedaulatan pangan, maju, sejahtera, yang diunggulkan apa nih Pak? Tentu dengan visi Kabupaten Bulungan berdaulat pangan, maju dan sejahtera kita turunkan, kita breakdown dalam bentuk 15 program prioritas. Dan itu salah satunya adalah berkaitan dengan ada namanya program prioritas Mandau Tani. Kita katakan dengan program prioritas 1 desa 1 produk, jaminan mutu hasil pertanian. Demikian juga dengan kemantapan infrastruktur, dan itu masuk dalam 15 program prioritas daerah Kabupaten Bulungan hari ini sebagai terjemahan atas visi misi Kabupaten Bulungan yang berdaulat pangan, maju dan sejahtera. Upayanya kalau
melihat dari tadi yang Mandau Tani ini upayanya seperti apa Pak untuk bisa menghadirkan masyarakat yang berkedaulatan pangan? Karena untuk Mandau Tani kita menyadari bahwa secara geografis Kabupaten Bulungan, potensi lahan yang ada di Kabupaten Bulungan masih sangat luas dan memang sangat cocok untuk pengembangan di bidang sektor pertanian dalam arti luas. Jadi kita bicara tentang Mandau Tani, sektor pertanian dalam arti luas, kita tidak hanya bicara tentang satu produk misalnya padi, tapi juga produk-produk pertanian dalam arti luas termasuk sektor perkebunan dan buah-buahan menjadi bagian yang kita integrasikan di dalam program prioritas hari ini melalui program Mandau Tani tersebut. Dan memang luasan kegiatan-kegiatan pengembangan pertanian di Kabupaten Bulungan secara existing semakin hari semakin membaik dan juga semakin ada perluasan. Nah, tinggal bagaimana kemantapan infrastruktur, dukungan pemerintah, termasuk juga peningkatan kapasitas sumber daya para petani kita, demikian juga dukungan terkait dengan dukungan sarana prasarana bagi para petani kita itu yang memang menjadi yang harus senantiasa kita bantu dan harus kita support kepada para petani. Jadi bukan hanya di satu sisi pertanian padi Mbak ya, tapi juga kita bicara tentang sektor di bidang perkebunan. Hari ini di bidang perkebunan kita lagi pengembangan untuk kegiatan perkebunan tanaman coklat maupun kopi. Dan alhamdulillah kita gerakkan melalui tingkat pemerintahan di desa. Kita kerjasama dengan teman-teman kepala desa Kabupaten Bulungan dan juga ada dukungan intervensi APBD desanya teman-teman itu dalam rangka untuk pengembangan badan usaha milik desa. Nah, ada 2 desa yang sudah memproduksi coklat dan itu bukan hanya sampai bijian kering, tapi itu sudah sampai dalam bentuk olahan. Baik itu dalam bentuk bubuk, bahkan sudah dalam bentuk batangan. Dan kemarin waktu kegiatan APKASI kita ajak dan kita pertunjukkan salah satu produk-produk UMKM yang bersumber dari desa-desa di Kabupaten Bulungan, khususnya yang berasal dari sektor pertanian, khususnya di bidang perkebunan coklat. Pameran APKASI ini sendiri kemarin di Jakarta ya Pak ya, dan Bulungan pun akhirnya unjuk gigi nih apa saja potensi-potensi yang dimiliki. Tambahan Mbak, kemarin kami juga mencoba kerjasama dengan salah satu mall yang ada di Jakarta, yaitu Mall Sarinah. Dan kita memang diberi ruang. Nah, tinggal nanti bagaimana kita tindak lanjut follow up dari peluang yang dibuka untuk menampilkan produk-produk yang ada di Kabupaten Bulungan khususnya pertanian di dalam etalase yang ada di Mall Sarinah tersebut. Luar biasa, ini nanti dari Bulungan go nasional dan go internasional begitu ya Pak ya. Pak, kalau tadi ketika kita berbicara tentang akselerasi pembangunan, ini sebenarnya paradoks ya Pak ya, sama kelestarian lingkungan. Karena biasanya aja Pak, pembangunan itu selalu kontras dengan pelestarian lingkungan, tapi ternyata Bapak bahkan mendapatkan penghargaan pelestarian alam dan juga lingkungan Kalpataru gitu ya Pak ya. Ini seperti apa Pak ceritanya Pak? Ya, itu menjadi bagian komitmen Kabupaten Bulungan hari ini ya, pembangunan hijau, pembangunan berkelanjutan, termasuk yang kita raih pada tahun ini meraih penghargaan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan melalui Kalpataru yang diberikan khusus kepada masyarakat yang menjaga dan melindungi kawasan hutan yang ada di Kabupaten Bulungan melalui masyarakat adat Punan Benau tersebut. Nah, termasuk tempat kita berdiri dari hari ini Mbak di Kebun Raya ini juga menjadi komitmen pembangunan hijau sebenarnya. Karena persisnya kawasan ini berada di tengah jantung ibu kotanya Kalimantan Utara dan ibu kotanya Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor. Artinya apa? Perspektif kita bahwa di tengah ibu kota itu ada kawasan-kawasan yang memang masih melestarikan potensi-potensi kawasan yang berwawasan lingkungan ya, berkaitan dengan masalah upaya pelestarian hijau. Sehingga mungkin kalau di sisi lain masyarakat Punan Benau kemarin tentu notabene-nya pasti bentangan jaraknya dengan ibu kota itu masih cukup jauh. Sekitar kurang lebih hampir 30 km dari ibu kota Tanjung Selor. Tapi yang ada di tengah-tengah kota ini dengan konsep kebun raya ini juga ingin kita tunjukkan komitmen untuk pembangunan hijau, pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Iya, Bapak, kalau kita berbicara tentang tadi masyarakat Punan, ini katanya ya Pak ya, bahkan lebih tua daripada nenek moyang masyarakat Indonesia begitu, dari kalau masyarakat Indonesia dari Austronesia gitu, keturunan Austronesia, bahkan ini lebih tua lagi gitu ya Pak ya. Bagaimana Bapak bisa menjaga kelestarian, keberlangsungan kehidupan masyarakat Punan ini, masyarakat yang berburu, kemudian meramu ya Pak ya, mungkin bisa dibilang sebagai penjaga rimba terakhir mungkin yang ada di Indonesia gitu. Ya, memang itu menjadi komitmen kita, sekalipun kita sadar bahwa di kawasan tempat hunian saudara-saudara saya warga Punan Benau tersebut menjadi kawasan hutan yang memang di situ ada konsesi kehutanan. Nah, sehingga dalam hal ini kita mencoba berkolaborasi dengan para pemegang konsesi untuk bagaimana rumah besar hutan yang ada di Punan Benau itu benar-benar terjaga, tetap lestari, sehingga komunitas masyarakat ini benar-benar tidak akan punah, tidak akan hilang.
karena memang menjadi kebiasaan pola hidup mereka itu kan hanya meramu dan memburu, sehingga rumah besar mereka tempat mencari makan itu persisnya hanya di kawasan hutan yang ada di dalam kawasan hutan hampir kurang lebih 4.000 hektar itu. Oke. Dan ini apakah ada rencana untuk menjadikan kawasan geopark begitu Pak? Mimpi kita ke depan menjadikan kawasan itu menjadi kawasan geopark, sehingga di situ juga ada potensi-potensi wisata goa bawah tanah dan lain sebagainya. Itu menjadi kawasan yang terintegrasi dengan kawasan hutan yang dihuni, yang didiami oleh saudara-saudara saya masyarakat Punan Benau hari ini. Iya, ini adalah salah satu komitmen Bapak bagaimana bisa menumbuhkan ekonomi hijau begitu ya Pak ya, tapi juga menjaga kearifan masyarakatnya ya Pak ya. Dan sebenarnya di sisi lain Pak, ini kan sekarang IKN begitu ya, ada IKN, bagaimana akhirnya Bulungan ini juga melihat keberadaan IKN Pak? Perspektif kita terhadap IKN, kita bersyukur ya bahwa pemindahan ibu kota negara itu ada di Kalimantan, Pulau Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, dan jarak bentangan kita dengan Kalimantan Timur sebagai orang tua kita, ya, ibu kandung kita itu relatif dekat. Sehingga nanti posisi Kalimantan Utara pada umumnya khususnya Bulungan itu juga menjadi sangat penting, menjadi sangat strategis. Nah, termasuk tadi komitmen pangan, komitmen berdaulat pangan, paling tidak mimpi kita dengan potensial kawasan pangan yang ada di Kabupaten Bulungan itu paling tidak menangkap peluang dengan hadirnya IKN yang ada di Kalimantan Timur hari ini. Sehingga kita berharap pengembangan kawasan pertanian di Bulungan ini bisa menjadi produk-produk pertanian itu menjadi Kabupaten Bulungan bisa mensuplai untuk pemenuhan kebutuhan yang ada di ibu kota Nusantara. Ya, tersebut. artinya bahwa mimpi Bapak ini pastinya harus didukung penuh oleh masyarakat, harus disadari Amin, penuh oleh insyaallah. masyarakat ya Pak ya. Ya, untuk bisa menjadi support system bagi keberadaan IKN begitu. Pak, kita akan berbincang lebih jauh lagi karena memang seperti yang tadi saya sampaikan bahwa mata dunia sekarang tertuju pada Bulungan dengan hadirnya kawasan industri hijau terbesar se-Asia Tenggara. Kita akan bahas di segmen selanjutnya ya Pak ya. Dan VVIP Kompas TV akan segera kembali bersama kami. Tetaplah di VVIP Kompas TV. Nah ini Mbak yang memang kita bangun, masuk jogging track, embung tahun ini, dan insya Allah mudah-mudahan sudah kita bisa selesaikan, dan insya Allah 2025 kita sudah bisa mulai kegiatan dibuka secara perlahan Jogging untuk publik. track ya Pak ya? Wah, Luar biasa, nanti kalau misalkan ada event saya ikut ya. Oke, Bapak, kita kembali di VVIP Kompas TV. Siap. Masih bersama Bupati Bulungan Bapak Syarwani. Kita melanjutkan perbincangan. Kalau tadi saya sempat menyampaikan Bulungan ini saat ini tengah menjadi mata dunia tengah tertuju di sini gitu dengan adanya KIPI. Atau mungkin masyarakat sebagian besar mengetahuinya KIHI ya Pak ya. KIHI. Bapak Presiden menyampaikan KIHI gitu KIHI. ya, kawasan industri hijau. Ya. Yang katanya digadang-gadang akan menjadi yang terbesar begitu se-Asia Tenggara. Bagaimana Bulungan melihat ini Pak? Ya pertama ini menjadi berkah, kita harus syukuri, dan tentu saya sebagai kepala daerah mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan untuk kita bersama-sama mensupport kehadiran daripada kawasan industri hijau atau KIPI ini yang kebetulan ada di Kabupaten Bulungan, dan itu tidak semua daerah kabupaten kota di Indonesia itu mendapatkan peluang kesempatan. Dan tentu banyak hal yang akan dilakukan dan tentu juga memberikan manfaat multiplier effect yang sangat luas. Jadi walaupun mungkin ada hal-hal yang harus kita lakukan persiapan, tentu itu menjadi bagian tugas kita semua khususnya di pemerintah daerah bekerja sama dengan semua pihak yang memang terlibat aktif dalam proses kegiatan pembangunan kawasan tersebut. Baik, mungkin pemirsa kita juga perlu tahu bahwa KIHI ini terletak seperti yang tadi Bapak sampaikan di Bulungan, di Tanah Kuning, Mangkupadi ya Pak ya. Jadi ini adalah daerah yang berada di kawasan Bulungan begitu. Bulungan. Iya, dan nanti juga akan ada, ini bisa saya bilang sebagai tonggak sejarah industri hijau gitu ya Pak ya, reindustrialisasi. Dan juga akan ada smelter-smelter baja, aluminium, EV gitu ya Pak ya, yang semuanya akan ramah lingkungan begitu. Nah, bagaimana sebenarnya Bulungan bersiap untuk ini Pak? Tentu tugas pemerintah daerah masyarakat Bulungan hari ini pertama yang kami ingin siapkan adalah SDM, karena kita ingin hadir dan juga ingin berkontribusi. Dan tentu ada istilah kita di masyarakat Bulungan ya, kita tidak ingin jadi penonton. Baik. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari para pelaku pembangunan kawasan industri hijau tersebut. Tapi kan tentu ada persyaratan berkaitan dengan kompetensi, berkaitan dengan kualitas SDM. Nah itulah yang menjadi PR kita hari ini di Pemda Bulungan. Dan langkah-langkah sudah kita lakukan Mbak, sejak tahun 2023 yang lalu kita telah melakukan salah satunya penyelenggaraan pendidikan vokasi bahasa Mandarin.
sebanyak kurang lebih 80 anak yang khusus itu diperuntukkan bagi anak-anak kita yang ada di Kabupaten Bulungan. Kenapa bahasa Mandarin? Ya karena memang investasi yang ada di kawasan itu sebagian besar bersumber dari negeri Cina ya, sehingga dalam hal untuk kegiatan-kegiatan komunikasi, translator dan lain sebagainya, ya tentu kita berharap nanti anak-anak kita ini bisa diperankan. Tapi kan anak-anak kita harus kita berikan penguatan ya, kita berikan modal dalam hal ini melalui penguasaan bahasa Mandarinnya. Oke, itu kalau dari sisi vokasi. Kemudian yang lain Pak? Di sisi lain dukungan bagi para pelaku UMKM, khususnya bagi para pelaku UMKM yang ada di Tanah Kuning Mangkupadi. Tercatat di Kabupaten Bulungan Pak, hari ini pelaku UMKM tidak kurang dari 8.000 orang. Nah tentu hal yang menjadi PR pemerintah daerah adalah berkaitan dengan regulasi usaha, berkaitan dengan NIB, berkaitan dengan keamanan produk-produk pangan yang dihasilkan oleh para pelaku UMKM yang ada di Tanah Kuning Mangkupadi. Sehingga nanti ini menjadi peluang usaha bagi para ibu-ibu, para pelaku UMKM yang ada di Tanah Kuning Mangkupadi untuk menangkap. Karena dengan kehadiran orang yang bekerja di kawasan itu sangat luar biasa dan tentu pasti akan terjadi perputaran uang, multiplier efek ekonomi pasti akan terjadi. Hari ini existing yang ada di kawasan industri itu para pekerja tidak kurang dari 2.000 orang. 2.000 orang? 2.000 orang yang bekerja di sana. Ini kan menjadi peluang bagi warga masyarakat yang berada di luar kawasan. Karena asumsi saya Mbak, satu saja bahwa sederhana berpikirnya tidak mungkin orang di dalam kawasan tidak butuh orang di luar kawasan. Nah sehingga bagaimana mengkolaborasikan dan mensinergikan kepentingan ini bisa mendapatkan manfaat bersama. Itu yang kita katakan dengan multiplier efek ekonomi. Baik dari para pemenuhan kebutuhan bagi para pekerja, misalnya untuk kebutuhan UMKM-nya. Demikian juga pemenuhan kebutuhan misalnya sarana. Hari ini warga masyarakat yang ada di sekitaran kawasan industri di Mangkupadi itu mendirikan tempat-tempat tinggal yang diperuntukkan dan disewa ya oleh para pekerja yang ada di kawasan industri. Sehingga dengan demikian terjadi perputaran uang dan masyarakat juga akan mendapat manfaat dengan pertambahan pendapatan maupun juga kesejahteraan berdampak utamanya. Jadi artinya memang ekonomi masyarakat terus bergerak di sini ya Pak ya? Insya Allah terus semakin bergerak, maju ya Pak ya? Dan memang alhamdulillah Mbak, hari ini kehidupan UMKM di Kabupaten Bulungan sangat, jika dibandingkan 10 ataupun 15 tahun yang lalu tentu jauh berbeda hari ini. Dan itu sangat luar biasa dan itu menjadi sumber ekonomi baru yang diusahakan oleh masyarakat kita hari ini. Demikian juga dengan tumbuhnya ekonomi kreatif anak-anak muda yang ada di Kabupaten Bulungan sebagai salah satu kegiatan melalui kegiatan-kegiatan UMKM. Baik Pak, mungkin bisa diberikan sedikit gambaran dari KIHI yang ada di Bulungan itu. Bagaimana sih sebenarnya KIHI yang ada di Bulungan ini berkontribusi untuk dunia luar Pak? Ya tentu kita harapkan produk-produk yang dihasilkan sesuai komitmen pembangunan kawasan industri itu, misalnya ada smelter aluminium, nanti ada baterai dan lain sebagainya dalam rangka pemenuhan kebutuhan kendaraan listrik masa depan, kendaraan ramah lingkungan, itulah produk yang dihasilkan nanti di kawasan industri. Jadi memang praktis yang ada di kawasan industri Tanah Kuning Mangkupadi hari ini adalah yang berkaitan dengan pengolahan, yang berkaitan dengan smelter. Dan memang letak geografisnya, strategisnya Tanah Kuning Mangkupadi itu menjadi sangat penting hari ini. Karena ini akan langsung menuju ke jalur Alki 2 Mbak, jalur Alki 2 sehingga nanti akan langsung menuju ke Laut Cina Selatan. Oke, iya itu adalah kontribusi yang akan dilahirkan dari KIHI yang ada di Bulungan ini. Bapak kemudian secara infrastruktur Pak pastinya harus dipersiapkan juga ya Pak ya. Pasti. Seperti apa Pak upaya-upaya untuk bisa melancarkan berbagai program termasuk KIHI ini Pak? Ya tentu hari ini pemerintah daerah Kabupaten Bulungan melalui APBD-nya kita melakukan intervensi utamanya jalan-jalan lingkungan ya yang ada di kawasan industri yang berada di luar kawasan. Tapi aset-aset pemerintah daerah Kabupaten Bulungan yang berada dalam kawasan itu juga sudah kita diskusikan dengan pengelola kawasan. Dan itu kita dalam proses menuju tukar-menukar aset, di mana aset-aset yang masuk dalam kawasan itu akan dibangun ulang oleh pengelola kawasan, khususnya di kawasan pemukiman di luar kawasan industri. Sehingga pemerintah daerah, masyarakat itu tetap bisa memanfaatkan aset infrastruktur yang sudah dibangun. Demikian juga penghubung infrastruktur dari ibu kota Kabupaten Bulungan Tanjung Selor hari ini menuju kawasan industri, hampir kurang lebih 80 km itu sudah diintervensi juga oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PU selama 2 tahun berturut-turut. Tahun ini masih ada intervensi dari Kementerian PU melalui Balai Jalan, itu kurang lebih 200 miliar untuk peningkatan infrastruktur jalan dari Tanjung Selor menuju kawasan industri. Begitu cepat ya Pak pembangunan di sini, kemajuannya di Bulungan ini ya, gitu. Mudah-mudahan karena mungkin ada magnetnya. Iya, magnetnya benar. itu ya kawasan industri, sehingga mungkin dengan groundbreaking Presiden tahun 2021 yang lalu menjadi komitmen negara, menjadi komitmen nasional untuk mempercepat pembangunan kawasan industri. Ketika kita berbicara mengenai program-program yang sangat besar ini
Pak, pastinya ini juga membutuhkan support dari pemerintah setempat, diantaranya adalah permudahan perizinan, Pak. Ya. Apakah itu sudah diberikan untuk bisa menarik investasi Oh ya, semakin besar tentu datang ke sini, sejak Pak? sebelum groundbreaking kita sudah fasilitasi hal-hal yang menjadi kewenangan Kabupaten Bulungan dalam aspek perizinan itu kita support, kita pastikan. Sehingga pada tanggal 21 Desember 2021 sudah dilakukan groundbreaking oleh Presiden dengan luasan kurang lebih 10.150 hektar. Oke. Dari rencana semua total seluruhnya itu kurang lebih 30.000 hektar kawasan industri. Baik, Bapak, yang juga menarik ada mega proyek yang saat ini tengah dibangun di sini, yaitu PLTA Sungai Kayan, yang katanya ini bisa menghasilkan 9.000 megawatt listrik. Kita akan bahas di segmen selanjutnya ya Pak. Jangan kemana-mana, VVIP Kompas TV akan segera kembali, tetaplah bersama kami. VVIP Kompas TV masih dari Bulungan, Kalimantan Utara, tentunya masih bersama dengan Pak Bupati Bulungan, Pak Syarwani. Bapak melanjutkan perbincangan, ini menarik sekali ya Pak. Bapak baru 3 tahun 8 bulan begitu ya memimpin di sini, tapi ternyata prestasinya luar biasa loh. Terima kasih. Ini kalau yang saya baca 5 tahun ya Pak ya, WTP itu tanpa pengecualian. Ya. Kemudian PAD-nya meningkat drastis. Kemudian dari sisi HAM, kemudian dari ini Kabupaten Layak Anak. Kemudian dari hal kesehatan, banyak sekali prestasinya. Bisa dijelaskan Pak, apa aja nih prestasi yang diraih Bulungan? Ya, alhamdulillah sih Mbak, dalam 3 tahun kepemimpinan ini tentu banyak atensi ya, dan tentu mungkin apresiasi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Bulungan, bukan kepada saya, dan itu juga bukan kerja saya. Jadi ini merupakan bagian daripada komitmen kita meningkatkan potensi daerah dari sisi PAD, termasuk juga bagaimana komitmen memberikan mantap pelayanan dasar, satu di antara 15 program prioritas, di mana komitmen di bidang kesehatan tadi kita setiap tahun mengalokasikan APBD Bulungan untuk mengcover warga masyarakat kita itu tidak kurang dari 12 miliar per tahun. Untuk memberikan jaminan layanan kesehatan yang di-cover melalui program BPJS. Siapa ini yang menerima? Yang dari BPJS. Jadi kita ada, sehingga kita kemarin melalui Pak Sekda itu dengan Kepala Dinas Kesehatan kita menerima penghargaan dari Kementerian Kesehatan terkait dengan adanya kurang lebih 95% total coverage kita, UHC kita, Universal Health Coverage, yang kita setiap tahun menjadi komitmen kita di APBD dapat kita penuhi, dan itu mendapatkan apresiasi, atensi. Demikian juga dengan komitmen menjaga berkaitan dengan masalah penegakan hukum dan HAM. Di tanggal 12 Desember 2022 yang lalu kita mendapat apresiasi dari Menteri Hukum dan HAM terkait kabupaten sadar terhadap hukum dan HAM yang ada di Kabupaten Bulungan. Nah, demikian juga dengan atensi berkaitan dengan masalah-masalah upaya-upaya peningkatan PAD. Nah, tentu ini juga menjadi berkah sebenarnya dengan posisi Bulungan hari ini sebagai bagian dan ibu kotanya Kalimantan Utara. Tentu orang akan datang banyak ke sini juga akan membawa rezeki, dan tentu pasti akan memberikan kontribusi balik dan menimbulkan terjadinya perputaran uang di tengah-tengah masyarakat yang dinikmati melalui teman-teman para pelaku UMKM. Sehingga juga tumbuh hotel, rumah-rumah makan, itu juga menjadi kontributor ya Mbak, dalam rangka untuk meningkatkan PAD Bulungan hari ini. Tidak hanya PAD-nya yang melesat, tapi dari sisi pendidikan pun mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendidikan. Ya, alhamdulillah di tahun 2022 yang lalu saya menerima langsung dari Pak Mas Menteri Pendidikan berkaitan dengan learning loss. Apa itu? Ya, learning loss ini adalah situasi pasca pandemi yang menjadi kekhawatiran adanya potensi kehilangan masa pembelajaran bagi anak-anak di usia awal. Jadi di usia kelas 1 sampai kelas 3 itu adalah usia kritis bagi anak-anak kita dalam rangka untuk bisa memastikan yang berkaitan dengan literasi, numerasi itu benar-benar berjalan. Nah, sehingga Bulungan cepat bangkit kembali, dan alhamdulillah dalam waktu tidak sampai setahun kita sudah bisa menekan seminimal mungkin terjadinya potensi learning loss di seluruh di seluruh satuan pembelajaran yang ada di Kabupaten Bulungan. Nah, tentu pembelajaran di pandemi Covid sejak 2 tahun 2020-2021 itu menjadi pelajaran berharga bagi kami di daerah. Karena dengan menerapkan dengan sistem digital, dengan sistem online maupun offline, bahwa proses pembelajaran itu tetap bisa berjalan, dan itu kita bisa laksanakan sampai hari ini. Nah, saya sampaikan dengan teman-teman guru, teman-teman di satuan pendidikan bahwa pandemi Covid itu banyak mengajarkan kita
Sehingga tidak ada alasan kita hari ini untuk tidak bisa bergerak maju, bisa meningkatkan mutu pendidikan di Bulungan ini. Kita diajari dengan sistem online, offline, ataupun kita mix. Sebenarnya itu tetap proses pembelajaran bisa kita laksanakan. Dan akhirnya mendapatkan penghargaan dari Kementerian Alhamdulillah itu Pendidikan. yang diapresiasi. Tapi yang pasti semuanya ini tidak akan berjalan kalau misalkan pemerintahannya nggak bersih. Dan ternyata terbukti, ini Ya, WTP ya Pak ya? Ya. Jadi bersih Alhamdulillah sih, Mbak. tanpa pengecualian ya Pak. Udah 5 kali ya Pak ya? Alhamdulillah 5 kali. Apa yang dilakukan untuk bisa menjaga Ya itu Pak? tentu menjadi komitmen kami di daerah berkaitan dengan tata kelola keuangan. Sehingga kita pastikan seluruh aspek pengelolaan keuangan itu benar-benar sesuai dengan ketentuan bagaimana aspek pengendalian internal melalui APIP kita, melalui inspektorat kita berperan dalam rangka untuk mengawal seluruh program-program yang kita anggarkan di APBD Bulungan itu sesuai dengan ketentuan tata kelola keuangan. Oke. Dan kita bisa meminimalisir terjadinya potensi-potensi berkaitan dengan tindak pidana ya, tindak pidana korupsi utamanya dari akibat pelaksanaan kegiatan-kegiatan di kegiatan program yang dilaksanakan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bulungan. Kalau kita berbicara di Kalimantan ya Pak ya, secara umum aja Kalimantan itu lokasinya itu jauh-jauh Pak, ya kan? Nah bagaimana Bapak bisa mengintegrasikan visi misi Bapak tadi sampai ke daerah-daerah Bapak yang lain yang lokasinya cukup jauh saya lihat. Satu hal yang pasti Mbak, satu di antara 15 program prioritas daerah hari ini kita ada yang namanya Desa Pintar, Desa Digital. Desa Pintar, Walaupun Desa kami sadar tidak semua di Bulungan ini aman dari blank spot, tapi Iya. kita sudah melakukan langkah dan menyiapkan SDM ya. Terutama di setiap desa itu dari 74 desa yang ada di Bulungan ini ada operator yang sudah kita berikan pembekalan, penguatan untuk yang berkaitan dengan sistem informasi digital desa. Sehingga semua potensi yang ada di desa-desa di Kabupaten Bulungan itu bisa terintegrasi dalam satu aplikasi. Nah, sehingga itu juga kita konekkan dengan sistem informasi yang ada di kecamatan yang nanti kita angkat lebih luas dalam kerangka sistem informasi kabupaten. Sehingga bayangan kita ke depan, sekali orang klik di Kabupaten Bulungan, ingin masuk ke wilayah yang paling terkecil sekalipun di desa, orang bisa dapat semua data, bisa informasi, baik itu yang menyangkut potensi, perkembangan penduduk, tapal batas antara satu desa, bahkan sampai tingkat RT sudah kita siapkan. Dan itu kita kerjasama. Nah makanya salah satunya Mbak, bahwa membangun hari ini di Bulungan dengan konsep pentahelik, peran media, masyarakat, pemerintah, termasuk juga para pemangku kepentingan daerah lain itu penting. NGO mungkin juga termasuk ya Pak NGO ya? kita ajak. Dan kita membangun yang namanya sistem informasi desa secara digital itu kita bergandengan tangan dengan teman-teman NGO. Sehingga seluruh aparat desa, operator di desa itu kita bekali kemampuan untuk bisa mengaplikasikan satu aplikasi yang bisa terintegrasi. Baik itu dengan di tingkat desa maupun dengan kecamatan. Dan itu nanti terintegrasi dengan yang ada kita di kabupaten. Luar biasa ya akselerasi pembangunan yang Bapak Insyaallah. lakukan ya Pak ya. Karena apalagi kalau melihat dari KIHI ada di sini itu sebuah potensi besar yang Bapak juga harus mempersiapkan itu dengan baik. Bagaimana dengan IAD-nya Pak? Ya, nah ini salah satu programnya. Alhamdulillah kami bersyukur bahwa di tahun 2023 yang lalu Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden 28 tahun 23 di mana Kabupaten Bulungan itu masuk di antara 9 prioritas di tingkat nasional yang berkaitan dengan Integrated Area Development ya IAD. Namun kita katakan untuk konsep kita di Bulungan itu kita katakan dengan landscape Kayan. Landscape Kayan ini terdiri dari 18 desa lebih dari 600.000 hektar termasuk kita menyisir nanti di Sungai Kayan menuju ke kawasan pembangunan pembangkit listrik tenaga air PLT Kayan. Itu bagian yang kita integrasikan. Namun sekali lagi bahwa dalam konsep IAD Integrated Area itu kita juga bicara aspek pemberdayaan. Kita juga menggali potensi berkaitan dengan kepariwisataan, berkaitan dengan upaya-upaya pelestarian lingkungan, upaya mempertahankan kearifan lokal. Itu juga bagian yang kita integrasikan di dalam program yang namanya kita katakan dengan landscape Kayan itu. Oke. Tadi kita sudah mengetahui banyak sekali potensi-potensi yang Bapak gali, Bapak kembangkan ya Pak ya dari Bulungan. Tapi satu hal yang juga pastinya pemirsa kita harus tahu bahwa di samping kita ini adalah Sungai Kayan ya Pak ya. Ini adalah salah satu proyek strategis nasional di mana dari sungai ini nanti akan ada pembangkit listrik tenaga air. Ini progresnya sejauh apa dan bagaimana Bapak sebagai wilayah Bulungan melihat? Ya kita bersyukur bahwa salah satu potensi investasi besar itu melalui pembangkit listrik tenaga air yang ada dan tengah berprogres hari ini di lapangan dan mudah-mudahan kita dorong dan tentu menjadi komitmen pemerintah daerah memberikan support dukungan. Jadi bukan hanya di kita di kabupaten, termasuk juga teman-teman di pemerintah desa maupun kecamatan kita pastikan berkolaborasi kita untuk memberikan dukungan supaya akselerasi percepatan pembangunan PLTA itu benar-benar bisa terwujud. Sehingga nanti itu pemenuhan kebutuhan energi terbarukan, energi hijau ini benar-benar bisa dipasok, termasuk yang kita dengar termasuk pembangunan PLTA ini masuk ke dalam sistem
UPTL-nya PLN yang nanti akan dikoneksikan dengan kebutuhan energi yang ada di IKN. IKN, benar Nah, itu sekali. yang nanti akan menjadi salah satu suplai energinya ada di PLTA dengan kapasitas 9.600 sampai 12.000 megawatt. Wow. Nah, di samping itu Mbak, memang nanti Mbak Diana bahwa PLTA itu juga dalam rangka memenuhi kebutuhan kawasan industri yang ada di Tanah Kuning Mangkupadi. Dan termasuk di kawasan Kaltara sendiri ya Pak Ya, ya, kawasan Kalimantan Kaltara. Utara, kemudian di Kihi dan Ya. juga bahkan sampai ke IKN. IKN insya Allah. 9.600 sampai 12.000 12 megawatt luar megawatt. biasa. Dari Sungai Kayan ini ya Pak ya? IKN, insya Allah. Iya, karena memang kalau apa yang saya ketahui Sungai Kayan ini kenapa dipilih begitu ya sebagai pembangkit listrik tenaga air, karena memang arusnya itu katanya stabil, mau musim kemarau, musim hujan, Alhamdulillah. dia debit airnya Ya, cukup stabil ya Pak Stabil, ya. masih sangat bisa dikendalikan ya. Dan menariknya Bapak juga masih bisa menjaga kondisi sungai ini dengan baik begitu. Nah, termasuk Mbak, setiap hari ulang tahun Bulungan saya ingin Iya. tambah aspek kepariwisataan, kita punya kalender di sini namanya Hari Jadi Bulungan setiap tanggal 12 Oktober ya. Oke. Kita namanya ada menggelar Festival Sungai Kayan. Jadi di sepanjang alur sungai ini di sini tempat kita berdiri ini ada lomba perahu-perahu tradisional panjang yang diisi oleh para pendayung 20 sampai 30, kelasnya bahkan ada yang kelas 50. Sehingga termasuk juga balap perahu ketinting yang kita katakan bahasa kita di sini perahu ketinting itu kita gelar dalam peringatan Hari Jadi Bulungan setiap tahun. Wah, ini pastinya salah satu potensi wisata yang Insya Allah. luar biasa nih ya Pak ya. Ya, Bisa itu mengundang kita gelar. wisatawan-wisatawan untuk datang ke sini. Ya, tanggal 12 Oktober. 12 Oktober, Hari Oke. Jadi Bulungan setiap tahunnya. Nah, kalau ngomongin wisata, kayaknya nggak afdol lah Pak kalau Ya. misalkan kita nggak diajak jalan-jalan ya Pak. Ya, alhamdulillah Mbak Diana, tahun kemarin kami menyelesaikan satu buah kapal yang memang Oke. bersumber dari APBD Bulungan, kita jadikan kapal wisata. Oh. Jadi saya undang Mbak Diana untuk bisa menikmati Sungai Kayan menggunakan kapal yang dibangun Wah, oleh kita pemerintah diajak daerah. jalan-jalan nih sama Pak Siap. Bupati pakai kapalnya, ada namanya nggak nih Pak? Kapal wisata Sungai Kayan. Kapal wisata Sungai Kayan. Karena kalau kita wisata di laut itu udah biasa ya Sudah Pak. ya? biasa. Kita mengarungi Sungai Kayan nih pakai kapal wisata Sungai Salah. Kayan. Yuk. Boleh Pak ke situ Yuk, Pak? mari. Ini baru jadi kemarin Pak. Ya, tahun kemarin dibuat. Bapak, ini unik banget ya. Di Bulungan itu kita wisatanya pakai perahu kayu kayak gini. Dan ternyata tadi ukiran-ukiran ini melambangkan tiga suku yang ada di suku sini ya Pak ya. Ya. Bisa diceritakan Pak, seperti apa pembuatan si perahu kayu ini? Ya, jadi kapal wisata Sungai Kayannya ini memang inisiasinya pemerintah daerah melalui teman-teman pariwisata Mbak. Dan memang kita minta kepada para pengerjanya untuk mengakomodir kearifan lokal. Nah, di Bulungan ini ada 3 suku asli, ada suku Bulungan, Dayak, dan Tidung. Dengan berbagai macam ornamen dan motif ukirannya masing-masing. Jadi Bulungan identik dia backgroundnya kuning ya. Oke. Kuning, sedangkan untuk Tidung itu biru, dan untuk saudara-saudara saya warga masyarakat Dayak itu ada warna hitam dengan ukiran yang dimuat di dalam dasar warna yang ada, baik itu biru, hitam maupun kuning tersebut. Termasuk ini ya Pak ya? Termasuk di warna kapal ini warna sendiri. kapal ini Ya. sendiri ya. Oke, dan ini suasananya emang enak sekali gitu Pak ya. Alhamdulillah. Lagi teduh, suasananya hijau, asri gitu ya. Dan kita wisatanya ini benar-benar mengarungi Sungai Sungai Kayan. Iya. Dan nah, kalau misalkan kita wisata pasti nggak lengkap kalau nggak ada yang namanya cemilan. Siap. Kalau pemirsa bisa lihat di sini ya, ternyata ada banyak sekali produk-produk asli dari masyarakat Bulungan. Sebelum kita ngomongin produknya Pak, saya pengen tahu juga untuk pakaian adatnya di sini Ya. seperti apa sebenarnya Pak? Kalau untuk Bulungan ya, salah satu Mbak ini, kita katakan daerah kita ini namanya singal. Ini biasanya dipakai untuk laki-laki. Oke. Kalau ujungnya ini di sebelah kanan itu nandakan laki-laki yang sudah keluarga. Oke, Jadi kalau yang kanan. bujang di sebelah kiri. Jadi kalau pemirsa pengen tahu batiknya di sini seperti ini ya Pak ya? Motifnya. Jadi memang motifnya itu nuansanya nuansa alam. Alam. Kalau ini motif burung. Burung, ya biasanya itu representasi di lambang Bulungan itu kan salah satunya burung enggang, Pak. Jadi itu menjadi burung ini representasi gambar logonya Kabupaten Bulungan itu burung enggang. Kalau warnanya memang warna-warna cerah. Warnanya seperti warna cerah. Tapi umumnya untuk saudara-saudara saya warga Dayak itu ciri khas utama itu warnanya hitam. ini. Warna hitam.
Sehingga ditumpangi motif kain hitam itu ditumpangi ukiran-ukiran ornamen termasuk burung, gambar-gambar burung, binatang biasanya yang di. Kalau ini lebih ke Dayak. Kemudian kalau yang seperti ini Pak? Nah ini sebenarnya ukirannya Dayak juga sih Mbak, cuma motif dasarnya saja bulungan kainnya warna kuning. Warna kuning. Jadi ASN wajib lah apa ya pakai seperti yang batik-batik. digunakan oleh beberapa teman-teman ASN hari ini menggunakan motif khas lokal gitu. Oke, ini salah satu upaya untuk melestarikan Upaya budaya melestarikan ya, Pak, ya? kearifan lokal. Kearifan lokal. Nah, kalau ini ada banyak sekali nih Pak. Kalau kita lihat ternyata kemasannya pantas sekali. Ini kemarin udah bawa di Jakarta begitu ya Sudah, Pak ya? Di Apkasi kita bawa. Di Apkasi, kemasannya juga sudah sangat bagus sekali dan ternyata ada banyak sekali. Bapak yang paling favorit yang mana nih Pak? Coklatnya saya suka. Oh coklat, iya. Nah kalau biasanya kita itu identik kalau misalkan santai-santai sore itu ngopi ya Pak ya? Ya, ngopi. Tapi kalau di Bulungan tuh wajib cobain coklatnya. Kayak gimana rasanya? Nanti kita cobain deh ya. Nanti kita incipin nih coklatnya Ya. sini. Dan luar biasa yang kemarin Bapak cerita ada hilirisasi termasuk salah ya. satunya produk coklat. Coklat. Dan itu dilaksanakan oleh teman-teman di desa Oke. yang sudah memproduksi dalam bentuk kemasan seperti yang ada ini, termasuk juga dalam bentuk bubuk dan bijian. Ini udah siap makan ya Siap Pak saji. ya? Nah, ini yang kayak coklat bar. Iya Pak Iya, ya? coklat. Coklat bar nih. Khas Bulungan karena di sini memang gambarnya aja Bulungan. Oke, kalau yang sukanya dalam bentuk minuman bisa pakai coklat bubuknya. Coklat bubuk. Wah, luar biasa. Ini memang sengaja difasilitasi dari perizinan, Kita dinas kesehatannya, dari pengemasan segi semuanya kehalalannya, termasuk juga packingnya. Pak. Packingnya semuanya, Packingnya. desain semuanya. Desainnya kita serahkan dengan teman-teman UMKM atau badan usaha milik desa mendesain. Tapi kita titip bahwa mereka harus punya label sendiri. Artinya kalau produksinya desanya desa Antutan misalnya, harus ada muncul nama Antutannya di situ. Oh. Jadi sumber coklatnya itu berasal dari tanaman coklat yang ditanam oleh para petani coklat yang ada di Antutan. Sehingga tidak kehilangan identitas, Mbak. Kita ingin jaga, kawal juga bahwa sumber produksi coklat kita itu betul-betul berasal dari desa-desa yang ada di Kabupaten Bulungan. Iya, karena kalau yang apa saya dengar bahwa dulunya coklat-coklat di sini kan penghasil coklat ya Pak ya, Bulungan ini. Tapi ternyata masih dulu belum bisa mengolah, akhirnya Belum. diekspor, begitu ya Pak ya? Dikirim ke Malaysia dalam bentuk bijian kering. Oke. Nah sekarang kita dorong. Kemudian kembali ke Indonesia, Ya, kita beli balik lebih kita. mahal gitu. Nah tentu makanya kita coba lakukan upaya-upaya hilirisasi walaupun sifatnya masih setengah jadi ataupun bahan bakunya yang setengah jadi ya dalam bentuk dalam bentuk bubuk, dalam bentuk kering. Tapi kita pastikan itu diolahnya di Bulungan supaya nilai tambah itu ada di Bulungan. Oke. Menarik sekali Pak. Bagaimana dengan seperti ini? Ini ada beras merah Nah, ini- juga ya Pak ya? Ini beras merah yang diusahakan para petani kita dinamakan beras merah Tenguyun. Dan ini memang salah satunya memang ada para petani kita yang memproduksi beras ini. Di samping jenis beras-beras lain ya. Tapi untuk konsumsi ini bisa untuk konsumsi warga masyarakat kita aman. Karena memang itu diusahakan langsung oleh para petani. Baik dalam terutama ini petani yang berladang, Mbak. Oke. Jadi dia lebih banyak menggunakan konsep perladangan, menggunakan gunung, hutan yang digunakan. Tapi bukan sawah atau tada hujan memproduksi beras ini. Oke. Organik Pak? Atau sudah Organik. organik ya? Wah luar biasa. Jarang kita menggunakan, kalau untuk di perladangan jarang ada pestisida. Wah. Jadi termasuk bibitnya pun bibit lokal. Jadi kalau bibit lokal ini Mbak Diana, ini umurnya panjang, bisa setahun itu hanya sekali panen. Oke. Dan sekali tanam itu umurnya sampai 8 bulan. Ya dan pastinya dengan Panen. organik tadi untuk alamnya tetap terjaga Tetap Pak. terjaga. Di sini juga ada hasil-hasil olahan ikannya juga ya. Ya. Banyak sekali nih. Bapak kalau ngomongin masalah wisata, Pak selain wisata dengan mengarungi Sungai Kayan di sini apalagi Pak yang saat ini Bapak Termasuk kembangkan? wisata kita kembangkan misalnya di setiap hari ulang tahun desa. Iya. Jadi kita ingin jadikan itu menjadi destinasi wisata. Nah, termasuk yang kita integrasikan hari ini program Kabupaten Bulungan itu salah satu di antara 15 program itu ada namanya transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi. TAKE kita katakan. Nah, TAKE itu dilaksanakan oleh teman-teman desa dan kita support melalui APBD sejak 2-3 tahun terakhir. Tahun ini kita alokasikan kurang lebih 5 miliar yang kita kompetisikan kepada 74 desa untuk berkaitan dengan isu lingkungan di desa. Baik yang berkaitan dengan aspek kebersihan, isu sampah plastik, dan itu kita lombakan dan kita berikan apresiasi dalam pengalokasian dana TAKE-nya tersebut yang bersumber dari APBD. Nah, termasuk menjadi destinasi wisata ketika ada perayaan hari ulang tahun desa dan setiap tahun itu digelar.
Jadi alokasi dana desa ADD itu mengalokasikan untuk kegiatan peringatan hari jadi desa itu. Dan kita diundang, masyarakat diundang di luar desa itu datang untuk kita menikmati suasana peringatan hari ulang tahun di setiap desa yang ada di Bulungan. Apakah juga dikembangkan desa-desa wisata seperti itu? Termasuk Pak? desa wisata. Jadi berkaitan dengan kearifan lokal yang saya katakan tadi, Mbak, bahwa memang masyarakat kita dorong untuk mempertahankan potensi lokal yang dimiliki, kearifan lokal, baik dari pakaiannya, dari budayanya, termasuk juga potensi alam yang ada di desa itu. Kita memiliki beberapa spot air terjun yang ada, termasuk juga wisata alam hutan, buah-buahan, termasuk di lintasan Sungai Kayan ini. Seperti yang kita lihat ini, Mbak Diana, ini kalau musim durian luar biasa di sini, Mbak. Di sini, ini banyak Duriannya pohon durian durian ya, lokal. Pak? Jadi bukan durian kayak montong ataupun apapun namanya, ini durian lokal yang umurnya di atas 20 tahun sudah tumbuhnya itu ya. Sehingga itu dijaga oleh warga masyarakat, kita bisa nikmatinya di tempat. Oke, nah kalau kita wisata dengan perahu ini kita akan mengunjungi beberapa tempat begitu atau bagaimana rencana Bapak ke depan? Di lintasan sungai ini ada 18 desa yang kita katakan landscape Kayan tadi. Oke. Jadi ini yang kita integrasikan dalam pemberdayaan ekonomi, upaya pelestarian hutan dan lingkungannya, termasuk juga upaya peningkatan potensi wisata yang ada di desa-desa yang sepanjang di 18 desa yang ada di Sungai Kayan ini. Oke, mungkin Bapak juga bisa menjelaskan kepada kami nih apa saja yang mungkin ada Ya. spot-spot wisata yang kita bisa Termasuk kunjungi. Mbak di sini ada beberapa titik spot wisata religi. Oke. Jadi kalau kita di sini sangat menghormati bentuk kearifan lokal, kita ada beberapa tempat dan tokoh warga masyarakat Bulungan yang memang berjasa dalam rangka misalnya salah satu penyebaran agama Islam di Bulungan. Oke. Dan itu ada 7 titik yang memang rutin diagendakan setiap tahun oleh kelompok-kelompok masyarakat melakukan ziarah, dan itu menjadi bagian objek wisata religi juga yang kita kembangkan hari ini. Oke, iya. Tapi Pak, kalau dari semua sektor pariwisata ini, bagaimana ini akhirnya benar-benar bersiap untuk bisa mendukung Bulungan maju karena melihat KIPI dan juga atau KIHI ini ada di Ya. sini, Pak. Nah, ini yang memang saya sepakati bahwa kita harus siapkan infrastruktur daerah, regulasi daerah, termasuk keberadaan kapal ini menjadi upaya kita memancing ya warga masyarakat kita yang lain supaya bisa juga melakukan hal yang serupa sehingga potensi Sungai Kayan ini ramai untuk kegiatan-kegiatan kepariwisataan di Sungai Kayan seperti yang kita laksanakan sore hari ini. Nah, tentu dengan konsekuensi adanya kawasan industri, saya punya asumsi bahwa di mana ada gula pasti ada semut. Benar. Dengan adanya itu ini harus kita tangkap sebagai peluang untuk meningkatkan PAD, meningkatkan terjadinya perputaran ekonomi, pendapatan masyarakat akan semakin meningkat termasuk keberadaan para pelaku UMKM. Dan itulah tugas kita hari ini melakukan pembinaan termasuk juga memfasilitasinya, termasuk aspek perizinan, termasuk aspek permodalan, termasuk peningkatan kompetensi dan juga dukungan subsidi pemerintah daerah dalam rangka untuk meningkatkan peralatan misalnya bagi para pelaku UMKM. Iya, harapan Bapak terbesar ke depan seperti apa nih Pak terhadap Bulungan, Pak? Ya tentu mimpi kita di Kabupaten Beluang bahwa kawasan industri PLTA yang ada di Sungai Kayan itu adalah masa depan panjangnya Bulungan. Yang harus kita tangkap menjadi peluang di mana itu akan bisa memberikan nilai tambah besar bagi kemajuan dan itu bisa mengakselerasi pembangunan Kabupaten Bulungan lebih cepat. Jika dulu mungkin orang Bulungan Mbak lebih kenal Tarakan ya, orang Jakarta lebih kenal Tarakan. Tapi hari ini dengan adanya ibu kota Kalimantan Utara ada di Bulungan, ada kawasan industri, tentu pelan-pelan Bulungan juga semakin dikenal di kabupaten di ibu kota negara ya, khususnya di Jakarta hari ini. Ya, yang pasti ini adalah sebuah pengalaman yang luar biasa Pak. Untuk kita semua bisa melihat berbagai potensi yang dimiliki oleh Bulungan dan kami juga melihat di mana dengan kinerja yang begitu cepat Bulungan ternyata begitu berprestasi dan satu hal juga yang patut kita apresiasi adalah bagaimana Bapak berusaha untuk bisa menyepadankan antara industri dan juga ekonomi hijau. Ya. Itu luar biasa sekali. Ya, yang pastinya nanti kalau pemirsa ke Kalimantan Utara jangan lupa ke Bulungan ya Pak ya, dan juga memborong semua kuliner-kuliner ini begitu. Terima kasih banyak ya Pak Syarwani atas waktunya untuk VVIP Kompas TV. Terima kasih. Dan mungkin Bapak juga bisa say bye ke pemirsa kita. Masyarakat Kabupaten Bulungan yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini saya senang sekali bersama dengan teman-teman Kompas TV hadir bersama-sama dalam rangka kita untuk memberikan gambaran terkait dengan kondisi yang ada di Kabupaten Bulungan hari ini. Untuk itu mari kita bersama-sama bergandeng tangan memajukan Kabupaten Bulungan dengan berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Bulungan hari ini. Saya yakin dan percaya dengan semangat tenguyun, semangat senguyun, dengan semangat kekompakan kita di Kabupaten Bulungan kita bisa bergandengan tangan dan melangkah bersama memajukan Kabupaten Bulungan yang kita cintai. Dengan semangat Bulungan bisa berdaulat, Bulungan bisa inklusif,
Bulungan bisa sinergi dan Bulungan bisa adaptif dalam meraih masa depan yang lebih baik di Kabupaten Bulungan untuk anak cucu kita di kemudian hari. Baik, Terima Bulungan kasih. bisa ya, Pak, ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Pak Terima kasih, Syaroni Mbak. atas waktunya untuk kita. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita di VVIP Bulungan Kalimantan Utara. Saya Diana Dwi undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.